sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kami akan men-share pada Anda satu hal yang penting, satu yang istimewa lagi, karena ternyata dengan modal awal 10 juta Anda sudah bisa untung kurang lebih 62 juta per unit. Nah, ini bisa direalisasikan, masuk akal, dan semua orang bisa melaksanakannya. Ikuti terus caranya, dan kami juga presentasikan rahasia cara mudah bisnis perumahan dengan modal seadanya. Jadi di sini saya tidak katakan bisnis properti itu dengan modal, tanpa modal itu tidak mungkin, sahabat properti. Jadi bagaimanapun juga bisnis itu harus ada modal, karena tidak mungkin suatu bisnis yang besar diawali dengan modal yang nol, mesti ada modal. Oke, nah rahasia bisnis properti perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya rahasia developer yang saya buka rahasianya kepada Anda. Ini benar-benar rahasia seorang developer yang selama ini ditutupi oleh developer. Tapi ya oke lah, kita buka-buka aja, sahabat properti. Memang ini kami akan buka rahasia ini sebesar-besarnya kepada Anda. Kedua, memulailah bisnis properti dengan modal seadanya. Mari kita simulasikan ini guys, bagaimana cara memanfaatkan modal yang seadanya. Tapi bisnis properti Anda bisa dimulai, artinya dengan modal apa adanya, bisnis kita bisa kita mulai. Pertama, cari lahan, tanah, karena tanah adalah bahan baku. Sebagai developer, kita bahan tanahnya adalah, bahan bakunya adalah tanah. Kita mulai dengan lahan kecil saja, cukup 2 unit. 2 unit sekitar 24 meter kali 10 meter, artinya nih 12 kali 10 meter persegi, 10 meter belakang, 10 meter ke samping. Oke. Yang kedua, urus sertifikat pecah sebanyak 2 unit KPPN, usahakan sertifikat sudah SHM, izin mendirikan, sertifikat hak milik. Jadi tanah itu usahakan sudah sertifikat hak milik. Yang ketiga, urus IMB, izin mendirikan bangunan. 4, buat brosur spanduk untuk alat promosi. 5, buat rumah contoh. Nah, inilah 5 urutan inilah kita mulai bekerja. Dari 5, 1, 2, 3, 4, 5 inilah kita memulai suatu pekerjaan, dimulai awalnya. Jadi kalau awalnya Anda salah, kedepannya pasti salah. Dan kalau salah di depannya, maka modal yang Anda butuhkan sangat besar sekali. Makanya urutannya adalah seperti kira-kira. Oke, 2 unit saja. Selanjutnya adalah kita mulai menghitung. Di sini kita simulasikan bahwa tanah tidak kita beli tunai. Oke, nah tanah ini pada dasarnya kita tidak beli tunai, itu yang Anda harus pahami. Bahan baku utama bisnis properti adalah tanah. Tentu tanahlah yang menjadi topik utama mesti kita pikirkan. Kalau tanah yang belum ada, maka segeralah cari lahan tanah sesuai dengan kriteria yang sudah dibangun perumahan. Artinya kalau Anda belum punya lahan atau tanah, cari tanah. Karena tanah adalah bahan baku dari properti itu, karena tanah. Nah, untuk urusan tanah, bagaimana cara menguasai atau memilikinya, sedangkan modal Anda tidak mungkin bisa beli tanah dengan cara tunai. Oke, sahabat properti, kita tidak mungkin bisa beli tanah dengan cara tunai karena kita memang modalnya nol. Ini modal seadanya, tapi Anda bisa memiliki tanah. Ini akan kita ada 3 kriteria guys yang bisa kita caranya sesuai juga dengan pengalaman kami. Pertama, cari investor yang mau kerjasama dengan Anda. Yang kedua, ajak yang punya lahan kerjasama dengan Anda dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, dibayar tanah dengan cara dicicil. Setelah rumah laku terjual, baru tanahnya dibayar. Sebenarnya kalau tanah ini mudah, sahabat properti. Untuk bisa bekerja sama dengan Anda, carilah orang-orang yang sekitarnya yang terdekat. Mungkin ada tanah sahabat Anda, saudara Anda, adik, keponakan, ipar. Nah, ajak dulu orang-orang terdekat Anda bekerja sama sebelum Anda keluar. Oke, itu adalah trik yang supaya Anda tidak perlu beli tanah. Usahakan tanah tidak dibeli, kerjasama. Oke. Nah, kita anggap tanah sudah ada dan kita menghitung profit yang didapat. Sekarang kita mulai menghitung. Dimulai biaya dari mana setelah kita menguasai tanah. Nah, setelah tanah kita kuasai, kita anggap urusan tanah sudah selesai, maka pertama kita hitung modal balik nama sertifikat.
balik namakan ke kita supaya mudah urusan bank nantinya kalau rumah kita buat nanti urusan KPR. Jadi tanah semula masih milik orang lain, sertifikatnya perlu kita balik namakan ke kita atau bisa langsung dipecah nanti disesuaikan dengan si pembeli, itu bisa juga. Hitung biaya IMB izin mendirikan bangunan 2 unit saja. 3. Hitung juga biaya untuk pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan ini ada 2 cara, sahabat properti. Kalau lahannya udah terlalu berat urusannya, harus pakai alat berat, atau bisa juga pakai manual kalau lahannya tanah tidak terlalu berat dalam pembersihan. Artinya berat itu begini, tidak banyak semak belukar, hanya dia sudah bersih, tinggal membuat kapling-kaplingannya saja, berarti bisa pakai manual. 4. Hitung biaya juga biaya promosi. Nah, biaya promosi ini biaya spanduk, brosur, ini penting supaya kita kan mau jualan, tentu ada biaya promosi. Yang kelima, hitung biaya bangunan per unit, bangunan tipenya berapa. Nah, ini juga penting, biaya bangunan per unit. Nah, oke, bagaimana Anda mencari biaya? Nah, selanjutnya kita akan menghitung di Microsoft Excel, hitung-hitungannya bagaimana modal awal yang dibutuhkan, profit yang didapat. Oke, sahabat properti, ikuti terus video kami selanjutnya. Oke, sahabat properti, kita lanjut ke sesi yang kedua. Kita mulai menghitung. Dan kami sudah buatkan di Microsoft Excel bagaimana modal awalnya, caranya. Ini real dan Anda bisa juga laksanakan, siapapun Anda pasti bisa. Ini mudah sekali sahabat properti. Oke, nah kita mulai menghitung urusan kerja biar kita mudah sebenarnya mulai dari awal. Oke, biaya pembersihan lahan, lokasi cara manual aja harian. Nah, lahan kita kan 24 kali 12, oke, 2 unit, berarti 288 meter persegi, 2 kapling. Harga tanah kita anggap 200.000 aja per meter. Kita cari yang murah-murah aja ngitung, guys. Harga tanah tergantung di lapangan. Setiap daerah berbeda-beda, oke. Yang kedua, biaya yang kita butuhkan, biaya balik nama, sertifikat 2 unit. Biaya IMB, izin mendirikan bangunan. 4. Biaya promosi brosur dan spanduk. 5. Biaya mendirikan bangunan tipe 45. Oke. Nah, simulasi di atas berdasarkan pengalaman lapangan. Artinya simulasi, walaupun simulasi tapi bisa diterapkan dan ini real dan mendekati kebenaran. Harganya tidak mengada-ada. Oke. Selanjutnya pembersihan lahan lokasi meter persegi 208 volume, kita ambil harga per meternya 15.000 aja, total 4.320.000. Nah, ini kita anggap biayanya pembersihan lahannya nggak terlalu berat, nggak pakai alat berat, tapi cukup pakai manual saja, tukang harian, karena juga nggak terlalu besar, dia buka kaplingan saja. Oke. Biaya kedua, biaya balik nama sertifikat. Nah, ada 2 unit, 1 sertifikat kita anggap 2.500.000. Tiap daerah ini juga berbeda-beda. Artinya ini 5 juta. Ketiga, biaya IMB 2 unit kapling, 150.000 per unit. Kali 2, 300.000. Biaya brosur spanduk 1 rib kita anggap 200.000. 400.000 cukup lah biaya spanduk brosur. Nah, total biaya di depan 10 juta 20.000 rupiah. Inilah biaya yang saya maksud, biaya Anda dari awal. Biaya minimal Anda, inilah yang Anda siapkan 10 juta. Oke. Kita akan simulasikan terus. Ada biaya konstruksi yang cukup besar, yaitu mendirikan rumah contoh dengan tipe 45 meter persegi. Nah, ini tidak kita masukkan ke sini, guys, sahabat properti. Oke. Biasanya standar biaya bangunan, upah dan termasuk material sampai full finishing di harga 2 juta per meter persegi. Oke, ini harga standar tipe 45 itu kalau dihitung per meter persegi, guys, sampai selesai itu 2 juta per meter. Kalau 4 juta kita tinggal kalikan saja. Tipe 45 dikali 2 juta di harga 90 juta per unit. Oke, ini berarti bangunan kita harganya 90 juta. Oke.
Sedangkan tanah per kapling 28.800.000. Karena kita kalikan 200.000 dikali tadi tanahnya 144 meter persegi. Ini kan 288 bagi 2. Oke. Selanjutnya adalah sedangkan biaya konstruksi 90 juta tambah 2 juta. Oke, maksudnya gini. Biaya konstruksi 90 juta ini bagaimana caranya siapa yang bangun? Nah, ini maksudnya ada dua cara untuk merealisasikan yang 90 juta ini. Kita anggap Anda juga tidak punya uang untuk membangun yang 90 juta ini. Pertama, Anda perlu investor. Nah, ini lagi-lagi investor. Anda ajak lagi investor supaya mau kerjasama dengan Anda untuk biaya bangunan. Oke. Kedua, kerjasama dengan kontraktor bangunan yang ada di kota Anda. Cari kontraktor bangunan yang biasa mengerjakan bangunan. Setelah akad kredit, baru Anda bayar. Oke, tergantung lobby ini. Ketiga, bangun sendiri dengan memanfaatkan uang muka dari konsumen. Nah, ini Anda bisa saja bangun sendiri dengan memanfaatkan uang muka dari konsumen. Yang perlu Anda siapkan adalah biaya upah tukang. Selanjutnya, Anda cari supplier material yang bisa hutangin material Anda dengan cara biaya upah Anda hutangin dulu materialnya. Itu cara ketiga, guys, sahabat properti. Anda tinggal cari biaya untuk tukang. Nah, biaya untuk tukang Anda bisa ambil dari biaya uang muka yang Anda ambil dari calon konsumen Anda. Oke? Nah, selanjutnya hitung profit prediksi keuntungan. Kita bisa hitung modal dasar per unit bangunan tadi kan 90 juta, tanah 8.800.000, biaya lain 5 juta. Nah, biaya lain ini. Karena ini kan 2 unit kan 10 juta, kita bagi 2. Berarti kan sekitar 5 jutaan. Berarti modal dasar 1 unit bangunan, tanah dan biaya lainan 123.800.000. Nah, ini biaya ini perlu Anda ketahui tergantung kondisi lapangan. Bisa jadi harga tanah yang berbeda, harga bangunan juga berbeda, biaya lain-lain juga berbeda. Ini sebenarnya persentase kira-kira hitungannya begini. Oke, Anda bisa aja 10 juta di sini, 30 juta di sini, atau 100 juta di sini. Oke, berarti kita anggap seperti ini. Oke, sahabat properti. Nah, berarti modal awal 123.800.000 modal dasar. Nah, sekarang nilai jual bangunan per unit. Setelah kita mengetahui harga dasar 123 juta, tipe 45, tanah 1/3, Anda maunya untungnya berapa persen dari harga modal? Oke, modal awal 123.800.000. Kita ambil untung 50% dari sini. Berarti Anda untung 61.900.000 per unit. Oke. Berarti ini kan modal awal 10 juta, Anda sudah bisa untung kurang lebih 62 juta per unit. Nah, oke, sahabat properti, ini bisa direalisasikan. Siapapun Anda bisa direalisasikan. Ini bukan cerita-cerita membual, karena kami juga melaksanakan cara-cara seperti ini. Ini kalau Anda pemula, nggak banyak unit, Anda jadi developer pribadi, bisa dilaksanakan real nyata. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan dari Anda, kami tunggu komen, share video ini ke teman dan sahabat Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.